Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kada Rani Santikasari, nomor absen 18 dari 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Di sini ada peta konsepnya yang bagian C dan D. Di bagian C yaitu ada kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Di bagian C ini itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama di sini saya akan menjelaskan kedudukan garis terhadap garis lain dan kedudukan garis terhadap bidang. Di bagian D itu terdapat kedudukan bidang terhadap bidang lain. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan yang C. Yang C yaitu kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Sesuai dengan peta konsep yang tadi, ada pembagiannya. Yang pertama yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, diketahui dalam gambar ini merupakan garis sejajar. Garis sejajar merupakan suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garisnya diperpanjang. Dua garis dapat dikatakan sejajar apabila garisnya terletak pada satu bidang datar dan tidak akan berpotongan. Secara geometri, kesejajaran garis tidak akan pernah bertemu satu dengan garis lainnya karena mempunyai gradien yang sama. Garis-garis sejajar tidak harus sama panjang. Salah satu contoh gambar garis sejajar itu adalah garis M dan garis L. Oke, baik, selanjutnya. Yang kedua yaitu garis berpotongan. Ini adalah contoh garis dari garis berpotongan. Garis KL itu berpotongan dengan garis IJ. Nah, perlu diketahui garis berpotongan itu merupakan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Dua garis dapat dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong. Secara geometri, garis-garis yang berpotongan terjadi karena mempunyai gradien yang berbeda dan panjang antar garis memungkinkan untuk saling bertemu. Baik, yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada garis tegak lurus. Nah, di sini adalah sudah tertera contoh garis tegak lurusnya. Garis tegak lurus merupakan kedudukan garis yang berpotongan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku 90 derajat. Garis lurus juga disebut dengan garis serenjang atau garis perpendikular. Nah, di sini yang selanjutnya yaitu ada garis berimpit. Di sini sudah ada contohnya, garis L itu berimpit dengan garis K. Perlu diketahui, garis berimpit merupakan garis yang saling menutupi antara satu dengan lainnya, sehingga garis berimpit tidak dapat terlihat dengan kasat mata. Garis berimpit dapat terjadi karena posisinya yang sama, tetapi dua garis berimpit belum tentu mempunyai sama panjang atau panjangnya yang sama. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada kedudukan garis terhadap bidang. Ini sudah tertera di gambarnya, dan yaitu penjelasannya, garis terletak pada bidang merupakan sebuah garis yang dapat dikatakan terletak pada bidang jika setiap titik pada garis tersebut juga terletak pada bidang. Yang dimaksud yaitu garis AB itu terletak pada bidang yang sudah tertera di sini. Selanjutnya yaitu garis
sejajar bidang merupakan sebuah garis yang dapat dikatakan sejajar apabila garis dan bidang tidak mempunyai satu titik persekutuan. Di sini sudah tertera contoh gambarnya. Kalian bisa lihat dan bisa pahami. Yang selanjutnya yaitu ada garis memotong. Garis memotong merupakan sebuah garis yang dapat dikatakan memotong apabila garis dan bidang mempunyai satu titik persekutuan yang dinamakan titik potong. Di sini sudah tertera contohnya. Selanjutnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian D, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, di sini yang pertama ada satu bidang yang penjelasannya suatu bidang berimpit dengan bidang lain, yaitu dua buah bidang dapat dikatakan berimpit apabila setiap titik terletak pada kedua bidang seperti pada contoh di bawah ini. Ini yang dimaksud suatu bidang berimpit dengan bidang lain. Yang selanjutnya, suatu bidang sejajar dengan bidang lain, yaitu dua buah bidang dikatakan sejajar apabila kedua bidang tersebut tidak mempunyai satu titik persekutuan, seperti yang ada pada contoh di bawah ini. Ini adalah salah satu contoh bidang sejajar dengan bidang yang lainnya. Selanjutnya yaitu suatu bidang berpotongan dengan bidang lain, yang artinya dua buah bidang dapat dikatakan berpotongan apabila kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan seperti pada contoh di bawah ini. Nah, di sini sudah tertera contoh bidang berpotongan dengan bidang lain. Nah, di sini adalah salah satu contoh soalnya. Kalian bisa pahami dari materi sebelumnya dan kalian bisa jawab soal kedua soal ini. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Terima kasih.